Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu, suasana pasar Labuan Pandegelang berubah mencekam. Bisik-bisik tentang jual daging manusia menyebar cepat di antara para pembeli. Semua bermula dari lapak seorang wanita yang selama ini dikenal ramah dan tak pernah menimbulkan kecurigaan. Polisi datang, garis pembatas dipasang, dan warga saling tatap dengan wajah pucat. Tak ada yang menyangka rahasia gelap tersembunyi di balik meja dagangan itu. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum menyimak kisah ini, mari kita bersholawat sejenak. Semoga hati kita diberi ketenangan dan hidayah oleh Allah. Pagi itu, suasana di pasar Labuan terasa berbeda dari biasanya. Matahari baru saja naik. Cahayanya menyelinap di antara atap seng yang berderet panjang. Biasanya, suara tawar-menawar sudah terdengar riuh sejak subuh. Pedagang sayur berteriak menawarkan dagangan, penjual ikan menyusun hasil tangkapan, dan aroma bumbu bercampur dengan bau tanah basah. Namun pagi itu, orang-orang tidak hanya berbicara tentang harga cabai atau daging. Mereka berbisik dengan wajah tegang. Sebuah kabar aneh menyebar dari satu mulut ke mulut lain, membuat langkah kaki terasa lebih berat dan udara seperti ikut menegang. Semua bermula dari teriakan seorang pembeli perempuan. Ia berdiri kaku di depan lapak daging sapi yang selama ini terkenal ramai. Tangannya gemetar ketika memegang kantong plastik berisi daging merah segar. Katanya, ada yang berbeda dari potongan daging yang baru saja ia beli. Seratnya terlihat aneh. Warnanya sedikit pucat, tidak seperti biasanya. Awalnya orang-orang mengira ia hanya terlalu curiga. Namun semakin ia menjelaskan, semakin banyak kepala yang mendekat. Wajah-wajah penasaran mulai berubah menjadi cemas. Beberapa orang ikut memperhatikan sisa daging yang masih tertata di atas meja kayu tebal itu. Lapak itu milik seorang ibu bernama Sulastri. Ia sudah berjualan di pasar itu lebih dari 10 tahun. Banyak pelanggan mengenalnya sebagai sosok yang ramah dan jarang berbicara keras. Setiap pagi, ia datang paling awal, membersihkan meja, mengasah pisau, lalu menata daging dengan rapi. Tidak ada yang pernah mengeluh tentang kualitas dagangannya. Justru banyak yang memuji karena dagingnya selalu segar. Itulah sebabnya kabar yang beredar pagi itu terasa begitu sulit dipercaya. Bagaimana mungkin seorang ibu yang selama ini dianggap jujur bisa terlibat dalam sesuatu yang terdengar begitu mengerikan? Isu itu menyebar dengan cepat, bahkan lebih cepat dari angin pagi yang bertiup di lorong pasar. Dalam waktu singkat, kerumunan orang sudah mengelilingi lapak Sulastri. Beberapa pedagang lain menghentikan aktivitas mereka. Ada yang menutup sementara lapaknya hanya untuk ikut mendengar kabar terbaru. Wajah-wajah yang biasanya ceria kini tampak penuh tanda tanya. Sebagian orang mulai menebak-nebak dengan suara pelan. Sebagian lagi memilih diam, tetapi sorot mata mereka tidak bisa menyembunyikan rasa takut. Tidak lama kemudian, pengelola pasar memutuskan untuk melaporkan kejadian itu ke kantor polisi terdekat. Kedatangan polisi membuat suasana semakin tegang. Mobil patroli berhenti tepat di depan pintu masuk pasar. 2 orang petugas turun dengan langkah cepat, diikuti beberapa anggota lain. Mereka meminta warga mundur dan memberi ruang. Garis polisi dipasang mengelilingi lapak daging itu. Sulastri berdiri di belakang mejanya, wajahnya pucat, tangannya saling menggenggam erat. Ia tidak berteriak, tidak juga menangis. Ia hanya diam, seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Para petugas mulai memeriksa potongan daging di atas meja, memasukkannya ke dalam kantong khusus untuk diperiksa lebih lanjut. Di tengah pemeriksaan itu, muncul cerita-cerita lama yang sebelumnya tidak terlalu diperhatikan. Beberapa pedagang mengingat bahwa suami Sulastri sudah lama tidak terlihat. Biasanya, walau jarang turun ke pasar, ia kadang duduk di bangku kayu dekat lapak istrinya. Ia dikenal pendiam dan sering terlihat lemah sejak terkena stroke beberapa tahun lalu. Sejak saat itu, kesehatannya menurun. Namun 2 minggu terakhir, tak seorang pun melihatnya. Ketika ditanya,
Sulastri hanya menjawab bahwa suaminya sedang sakit dan harus banyak istirahat di rumah. Cerita tentang suaminya kini terdengar berbeda di telinga warga. Mereka mulai mengaitkan satu hal dengan hal lain. Beberapa orang berbisik bahwa mungkin saja suaminya sudah meninggal. Ada pula yang menolak berpikir sejauh itu, merasa tuduhan tersebut terlalu kejam. Namun rasa penasaran tidak bisa dibendung. Polisi kemudian memutuskan untuk memeriksa rumah Sulastri yang terletak tidak jauh dari pasar, di sebuah gang kecil dengan rumah-rumah berdempetan. Sementara itu, suasana pasar benar-benar berubah. Pembeli yang tadinya hendak berbelanja memilih pulang lebih cepat. Banyak yang merasa kehilangan selera makan. Aroma daging yang biasanya menggoda kini terasa mengganggu. Anak-anak yang biasanya ikut orang tua mereka berbelanja pun ditarik menjauh dari kerumunan. Wajah-wajah polos itu belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, tetapi mereka bisa merasakan ketegangan orang dewasa di sekitar mereka. Di sudut pasar, beberapa pedagang saling berbicara pelan. Ada yang mengingat betapa sulitnya hidup Sulastri selama ini. Setelah suaminya sakit, ia menjadi tulang punggung keluarga. Biaya obat tidak murah. Penghasilan dari berjualan daging pun tidak selalu stabil. Kadang ia terlihat kelelahan, tetapi tetap memaksakan diri datang sebelum matahari terbit. Meski begitu, tak ada yang menyangka bahwa kesulitan ekonomi bisa berujung pada dugaan setragis ini. Tak lama kemudian, kabar dari rumah Sulastri mulai beredar. Polisi menemukan sesuatu yang membuat mereka semakin serius. Walau belum ada pernyataan resmi, wajah para petugas yang kembali ke pasar menunjukkan bahwa situasinya bukan sekadar kesalahpahaman kecil. Warga semakin gelisah. Sebagian mulai marah karena merasa telah membeli dan mungkin mengonsumsi daging yang tidak jelas asalnya. Sebagian lagi masih berharap bahwa semua ini hanya kesalahan besar yang akan segera diluruskan. Sulastri akhirnya dibawa masuk ke mobil polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Saat ia melangkah pelan meninggalkan lapaknya, banyak pasang mata menatapnya dengan campuran rasa takut, kecewa, dan bingung. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun satu hal jelas, pagi itu akan dikenang lama oleh warga Pasar Labuan. Sebuah hari yang dimulai seperti biasa, tetapi berubah menjadi awal dari kisah yang mengguncang hati banyak orang. Rumah Sulastri berada di ujung gang sempit yang hanya cukup dilewati satu sepeda motor. Dindingnya terbuat dari papan kayu yang sudah kusam, sebagian catnya mengelupas. Atap sengnya terlihat berkarat di beberapa bagian. Ketika polisi tiba, beberapa tetangga langsung keluar rumah. Mereka berdiri di depan pintu masing-masing, saling pandang dengan wajah cemas. Rumah itu selama ini terlihat biasa saja. Tidak pernah terdengar keributan. Tidak pernah pula ada tanda-tanda sesuatu yang mencurigakan. Namun pagi itu, halaman kecil di depan rumahnya dipenuhi langkah sepatu aparat dan bisik-bisik warga yang mengikuti dari kejauhan. Polisi mengetuk pintu dengan tegas. Seorang petugas perempuan mendampingi Sulastri masuk ke dalam rumah. Bau obat-obatan langsung tercium begitu pintu dibuka. Ruang tamunya sempit, hanya berisi kursi kayu tua dan meja kecil dengan botol-botol obat yang masih tersisa. Di dinding tergantung foto lama pernikahan Sulastri dan suaminya. Foto itu terlihat pudar, namun senyum keduanya tampak tulus. Seorang tetangga yang berdiri di luar berkata pelan bahwa suami Sulastri memang sudah lama sakit stroke. Ia jarang keluar rumah, lebih sering terbaring di kamar belakang. Semua orang tahu itu, tetapi tidak ada yang pernah masuk terlalu jauh ke dalam urusan keluarga mereka. Petugas mulai memeriksa setiap sudut rumah. Di kamar belakang, mereka menemukan ranjang dengan spray yang sudah kusut. Di sampingnya ada kursi roda tua dan ember berisi air. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau kekerasan yang jelas. Namun suasana kamar itu terasa sunyi dan berat. Seolah-olah ruangan itu menyimpan banyak cerita yang tidak pernah terucap. Salah satu petugas membuka lemari kecil di sudut ruangan. Di dalamnya hanya ada pakaian laki-laki yang sudah lama tidak dipakai. Seorang polisi lain kemudian menuju dapur yang terletak di bagian paling belakang rumah. Di dapur itulah suasana berubah. Meja kayu panjang terlihat penuh goresan.
Pisau-pisau dapur tergantung rapi, tetapi ada satu yang tampak lebih baru dan lebih tajam dibanding yang lain. Di lantai dekat saluran air, petugas menemukan bercak yang sudah mengering. Sekilas terlihat seperti noda biasa, namun setelah diperhatikan lebih dekat, warnanya berbeda. Tim forensik dipanggil untuk memeriksa lebih teliti. Sementara itu, warga yang mendengar kabar temuan tersebut semakin resah. Beberapa mulai menangis, terutama mereka yang merasa pernah membeli daging dari lapak Sulastri dalam beberapa hari terakhir. Rasa takut bercampur dengan rasa bersalah dan marah. Sore harinya, hasil pemeriksaan awal dari laboratorium keluar lebih cepat dari yang diperkirakan. Polisi mengumpulkan perwakilan warga dan pengelola pasar untuk menyampaikan informasi penting. Dengan suara serius, seorang perwira menyatakan bahwa sampel daging yang diuji bukanlah daging sapi. Hasilnya menunjukkan bahwa itu adalah jaringan tubuh manusia. Kalimat itu membuat suasana menjadi hening. Tidak ada suara burung, tidak ada suara kendaraan, hanya napas orang-orang yang terdengar berat. Sebagian warga menutup mulut mereka dengan tangan, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Beberapa yang lain terduduk lemas di tanah. Kabar yang sebelumnya hanya berupa dugaan kini berubah menjadi kenyataan yang sulit diterima. Sejak saat itu, nama Sulastri tidak lagi hanya disebut sebagai pedagang daging, tetapi sebagai pusat dari peristiwa yang mengguncang seluruh pasar Labuan. Malam itu, kantor polisi di Labuan terasa lebih ramai dari biasanya. Lampu-lampu menyala terang, dan beberapa wartawan mulai berdatangan setelah mendengar kabar yang mengejutkan. Di ruang pemeriksaan, Sulastri duduk dengan kepala tertunduk. Tangannya terlipat di atas meja, masih terlihat bekas tekanan borgol yang tadi sempat melingkari pergelangannya. Wajahnya pucat, matanya sembab, tetapi ia belum menangis. Seorang petugas mencoba berbicara dengan nada tenang, menanyakan tentang suaminya, tentang hari-hari terakhir di rumah mereka. Sulastri hanya menjawab singkat. Katanya, suaminya memang sakit parah. Katanya lagi, tidak ada yang aneh. Namun suaranya terdengar rapuh, seperti seseorang yang sedang berusaha menahan sesuatu yang terlalu berat untuk diucapkan. Pertanyaan demi pertanyaan terus diajukan. Polisi menunjukkan hasil laboratorium, lalu foto-foto temuan di dapur dan sumur belakang rumahnya. Ketika foto itu diletakkan di hadapannya, jari-jari Sulastri mulai gemetar. Napasnya terdengar lebih cepat. Ia memejamkan mata sejenak, seolah ingin menghapus semua yang ada di depannya. Suami saya sudah meninggal, akhirnya ia berkata pelan. Kalimat itu membuat ruangan terasa semakin sunyi. Petugas saling pandang. Mereka sudah menduga hal itu, tetapi mendengar pengakuan langsung dari mulutnya tetap terasa berat. Sulastri menjelaskan bahwa suaminya meninggal 2 minggu lalu, tepat di malam hari ketika hujan turun deras dan listrik sempat padam. Ia bercerita bahwa malam itu ia sendirian. Suaminya terbaring lemah sejak sore, napasnya pendek-pendek. Tidak ada uang untuk membawa ke rumah sakit. Tidak ada keluarga dekat yang bisa membantu. Ketika akhirnya napas suaminya berhenti, Sulastri hanya duduk di samping ranjang, memegang tangan yang sudah dingin itu. Ia tidak langsung berteriak atau meminta tolong. Ia hanya terdiam, seperti kehilangan arah. Tangisnya pecah menjelang subuh, tetapi tidak ada yang mendengarnya karena hujan masih turun deras. Saya tidak tahu harus bagaimana, ucapnya dengan suara yang mulai pecah. Saya tidak punya uang untuk pemakaman. Saya bahkan masih punya utang obat. Pengakuannya semakin dalam dan membuat siapapun yang mendengar merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Sulastri mengaku sempat berniat melapor kepada ketua RT dan meminta bantuan warga untuk memakamkan suaminya. Namun ia merasa malu. Selama ini ia selalu berusaha terlihat kuat. Ia tidak ingin orang-orang tahu betapa terpuruknya kondisi keuangan mereka. Dagangan di pasar beberapa bulan terakhir memang sepi. Banyak pelanggan beralih ke kios yang lebih besar. Biaya berobat suaminya menguras tabungan yang sedikit. Dalam keadaan kalut dan putus asa, pikirannya menjadi gelap. Ia menatap tubuh suaminya yang sudah tidak bernyawa, lalu memikirkan lapak dagingnya di pasar.
Di sanalah ide yang mengerikan itu muncul, ide yang bahkan sekarang pun sulit ia percayai pernah terlintas di benaknya. Dengan suara gemetar, ia mengakui bahwa ia memotong tubuh suaminya sendiri. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Hanya keputusasaan yang menyesakkan dada. Ia melakukannya malam demi malam, dengan perasaan campur aduk antara takut dan sedih. Setiap kali pisau menyentuh kulit, ia menangis. Ia mengatakan bahwa pikirannya seperti terpisah dari tubuhnya, seolah ia bukan lagi dirinya sendiri. Potongan-potongan itu kemudian ia simpan dan sebagian dibawa ke pasar, dicampur dengan daging sapi yang masih tersisa dari stok sebelumnya. Ketika ia mengucapkan semua itu, air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Di luar ruang pemeriksaan, beberapa petugas yang mendengar dari balik pintu terdiam. Pengakuan itu bukan hanya mengungkap sebuah kejahatan, tetapi juga membuka luka tentang kemiskinan, kesepian, dan rasa putus asa yang bisa mendorong seseorang melewati batas yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keesokan paginya, kabar pengakuan Sulastri menyebar lebih cepat dari sebelumnya. Warga di sekitar Pasar Labuan berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, membicarakan satu hal yang sama. Tidak ada lagi keraguan tentang apa yang terjadi. Semua sudah jelas, tetapi justru kejelasan itu membuat hati semakin berat. Sebagian orang merasa marah dan dikhianati. Mereka teringat potongan daging yang pernah mereka masak untuk keluarga. Terbayang anak-anak yang makan tanpa tahu apa yang sebenarnya tersaji di piring mereka. Namun di sudut lain, ada juga yang terdiam lama, memikirkan betapa berat hidup yang dijalani Sulastri hingga ia mengambil keputusan yang begitu gelap. Keluarga suami Sulastri akhirnya datang dari kampung sebelah setelah mendengar kabar tersebut. Wajah mereka penuh duka sekaligus kemarahan. Adik laki-laki almarhum tidak bisa menahan emosinya. Ia berteriak di depan kantor polisi, menuntut keadilan atas perlakuan terhadap kakaknya. Baginya, apapun alasannya, tindakan itu tidak bisa dibenarkan. Tubuh manusia harus dihormati, apalagi tubuh seorang suami yang pernah hidup bersama dan berjuang dalam rumah tangga. Tangisan bercampur teriakan membuat suasana semakin tegang. Polisi berusaha menenangkan keluarga dan menjelaskan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai aturan. Di tengah kemarahan itu, beberapa warga justru mulai menggalang bantuan untuk Sulastri. Mereka mengingat masa-masa ketika suaminya masih sehat dan keduanya sering membantu tetangga yang kesulitan. Ada yang bercerita bahwa Sulastri pernah memberikan daging secara cuma-cuma kepada keluarga miskin saat hari raya. Ada pula yang mengatakan bahwa selama suaminya sakit, ia hampir tidak pernah mengeluh. Baginya, kisah ini bukan hanya tentang pelanggaran hukum, tetapi juga tentang seseorang yang terjebak dalam kesulitan tanpa dukungan yang cukup. Perdebatan pun muncul di tengah masyarakat. Apakah ia murni pelaku kejahatan, atau korban keadaan yang tak sanggup lagi menanggung beban hidup? Sidang pertama digelar beberapa minggu kemudian. Ruang pengadilan dipenuhi warga, wartawan, dan keluarga kedua belah pihak. Sulastri duduk dengan pakaian tahanan sederhana, wajahnya lebih kurus dari sebelumnya. Ia tampak jauh lebih lemah, tetapi juga lebih pasrah. Jaksa membacakan dakwaan dengan suara tegas, menjelaskan bahwa perbuatannya melanggar hukum dan membahayakan banyak orang. Setiap kalimat yang dibacakan terasa berat. Namun ketika giliran pengacara pembela berbicara, suasana berubah. Ia menjelaskan latar belakang kemiskinan, tekanan mental, dan rasa putus asa yang dialami Sulastri. Ia tidak membenarkan perbuatannya, tetapi meminta hakim mempertimbangkan sisi kemanusiaan dalam kasus ini. Di luar gedung pengadilan, perbedaan pendapat semakin jelas. Ada yang membawa poster menuntut hukuman berat, ada pula yang membawa spanduk bertuliskan dukungan dan doa. Konflik kecil sempat terjadi ketika dua kelompok saling berteriak. Polisi harus turun tangan agar suasana tetap terkendali. Peristiwa ini bukan lagi sekadar kasus hukum, melainkan cermin bagi seluruh masyarakat tentang bagaimana mereka memandang kemiskinan, kesehatan, dan tanggung jawab sosial. Banyak orang mulai bertanya dalam hati, jika sejak awal ada bantuan yang cukup untuk pengobatan suaminya, apakah semua ini bisa dicegah?
Pertanyaan itu menggantung di udara, belum menemukan jawaban, sementara proses hukum terus berjalan dan nasib Sulastri menunggu keputusan yang akan menentukan sisa hidupnya. Hari pembacaan vonis akhirnya tiba. Ruang sidang terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Bahkan orang-orang yang biasanya berbisik kini memilih diam. Sulastri berdiri ketika hakim memasuki ruangan. Wajahnya pucat, namun sorot matanya tidak lagi gelisah seperti hari-hari awal persidangan. Ia terlihat seperti seseorang yang sudah siap menerima apapun yang akan terjadi. Hakim membacakan pertimbangan dengan suara tenang. Ia menjelaskan bahwa perbuatan Sulastri adalah pelanggaran hukum yang serius. Tindakan tersebut telah menimbulkan keresahan, ketakutan, dan luka mendalam bagi masyarakat. Namun hakim juga menyebutkan bahwa kondisi ekonomi, tekanan mental, serta ketiadaan dukungan menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Setelah pertimbangan panjang, hakim menjatuhkan hukuman penjara dengan masa yang lebih ringan dari tuntutan awal jaksa. Selain itu, Sulastri diwajibkan menjalani rehabilitasi psikologis selama masa hukumannya. Keputusan itu membuat ruang sidang kembali bergemuruh. Ada yang merasa hukuman tersebut terlalu ringan. Mereka menggelengkan kepala dan keluar ruangan dengan wajah kecewa. Namun ada pula yang meneteskan air mata lega karena merasa setidaknya hakim masih melihat sisi kemanusiaan dalam tragedi ini. Sulastri sendiri hanya menunduk. Ketika palu diketuk, ia menarik napas panjang, seolah beban panjang yang ia pikul kini berubah bentuk menjadi kepastian. Setelah sidang selesai, keluarga suaminya mendekat. Tidak ada lagi teriakan seperti sebelumnya. Wajah mereka masih menyimpan luka, tetapi amarahnya tidak lagi meledak. Adik almarhum berdiri beberapa langkah dari Sulastri. Ia menatap perempuan itu lama, lalu berkata dengan suara pelan bahwa ia tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi. Tetapi ia berharap kejadian seperti ini tidak terulang pada siapapun. Kalimat itu bukan sepenuhnya maaf, tetapi juga bukan lagi kemarahan. Itu adalah pernyataan dari seseorang yang mencoba menerima kenyataan meski hatinya belum sepenuhnya sembuh. Di luar gedung pengadilan, kehidupan perlahan kembali berjalan. Di Pasar Labuan, lapak bekas tempat Sulastri berjualan kini kosong. Meja kayunya sudah dibersihkan dan dipindahkan ke gudang. Namun setiap orang yang melewati sudut itu masih teringat peristiwa yang mengguncang pasar tersebut. Beberapa pedagang mulai membentuk kelompok kecil untuk saling membantu jika ada yang kesulitan ekonomi. Mereka sepakat untuk lebih peduli terhadap sesama, terutama jika ada keluarga yang sakit atau membutuhkan bantuan biaya. Tragedi itu meninggalkan luka, tetapi juga membuka mata banyak orang tentang pentingnya saling memperhatikan. Di dalam selnya, Sulastri menjalani hari-hari dengan tenang dan penuh penyesalan. Ia mengikuti sesi konseling, belajar memahami kembali pikirannya yang sempat gelap. Setiap malam, ia berdoa untuk suaminya dan untuk semua orang yang telah terluka oleh perbuatannya. Ia tahu ia tidak bisa mengubah masa lalu. Namun ia berharap, suatu hari nanti, masyarakat bisa mengingat kisah ini bukan hanya sebagai cerita horor, melainkan sebagai pelajaran tentang keputusasaan dan pentingnya kepedulian. Perlahan, konflik yang sempat membelah warga mereda. Waktu tidak menghapus kenangan, tetapi membantu orang-orang menerima kenyataan. Dan dari tragedi yang begitu kelam, tumbuh kesadaran baru bahwa tidak seorang pun seharusnya dibiarkan menghadapi kesulitan sendirian. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima taubat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.